Bang, ada meteor. Dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Naila Salsabila. Bang, Nama saya Holik. anjir ibu. Nama saya Holik. Halo guys, kita dari kelompok 2 kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Ajeng Reka Suryanara. Nama saya Najwa Naila Salsabila. Nama saya Siti Salsabila. Nama saya Vera Tiara. Nama saya Galang. Nama saya Holik. Nama saya Fatan. Kita di sini dadah nonton, dadah tonton terus. Guten Morgen. Dan dadah guys. Pokoknya harus ditonton sampai habis ya guys. Bener guys. Yuk. Halo guys. Kita lagi udah nyampe guys. Ini kehilangan kelompok. Ini guys. Halo guys. Kita lagi di mana, Holik? Lagi di TM ini. Ini di tempatnya di mana? Lagi di Papua Tanah Damai. Halo guys. Hai. Halo guys. Holik, say hey. Say hey. Hai. Guys, ini namanya rumah apa, guys? Kita juga nggak tahu, guys. Ke dalam. Kita juga nggak tahu, guys. Ini bukan healing, bro. Nanti dulu healingnya. Guys, aku mau ngomong nama. Kita dari kelompok berapa? 2. 11 IPS 2. Ini mah nggak diajak. Di anu caang ya. Ini udah caang begini, guys. Ini udah caang, udah hujan, udah selebel. Ebel. Itu di panggung. Dengan saya Ibu Rahel. Iya. Nanti saya jelaskan dulu di sini kita klik di tengah baru nanti kita keluar ya. Sekarang kita ada di salah satu rumah adat Papua yang kita sekarang ini ya. Ini adalah rumah adat Kariwari namanya. Kariwari. Ini dari suku Tobati, Jayapura. Ya. Yang kalau saya mau tanya, ada yang tahu nggak di Papua itu ada berapa suku? Oke, di Papua itu sukunya ada 252 suku. Bisa itu data 2012 dan sekarang mungkin bisa bertambah. Dan ada 300 bahasa. Ya. Jadi kalau mau ditanya bahasa Papua banyak. Apa yang mau banyak. Oke, nah. Ya, dia di ujung pohon pas banget di atas ujung pohonnya. Supaya mereka terhindar dari binatang buas. Ya, mereka bercocok tanam ya. Jadi nomaden, mereka bisa pindah-pindah. Jadi kalau di sini makanan mata pencarian mereka udah habis, mereka pindah ke hutan yang lain. Nah, ini yang kalian kenal biasanya kan orang panggil Honai. Ya, yang tadi di luar ada ya. Nah, jadi dari keseluruhan rumah ini itu nama aslinya adalah Silimo. Ya, jadi Honai itu adalah nama rumah khusus laki-laki. Nah, perempuan ada lagi namanya Ebeai. Nah, yang untuk masak lagi ada lagi namanya Hunil. Nah, ada kandang babi juga namanya Wamdabu. Nah, ini salah satu upacara adat yaitu bakar batu atau barapen. Ya, jadi ini cara masaknya batunya dulu dibakar sampai jadi bara. Terus baru kita masukin ubi, talas, singkong, daging babi di dalam, baru batunya di atas. Gitu. Nanti di luar kita lihat yang lebih besar. Adat dari suku Papua, itu dari Asmat. Ini dari daun sagu ya, bukan dari rumput. Daun sagu. Ya, ini namanya awer. Nah, ada lagi yang dari suku Dani namanya sali. Itu beda bahan, sama bentuk tapi beda bahan. Kalau dari suku Dani pakai ini kulit pohon melinjo. Mereka keringkan, tumbuk, baru dijemur jadi baju. Nah,
Yang kita tahu kan sekarang Papua kan terbagi 5 wilayah adat ya. Jadi ada Mamta, ada Saireri, kan ada itu lagi di sana Lapago, Mepago. Tapi sekarang Papua sudah terbagi 3 kan. Papua Selatan, pegunungan. Papua ada juga Papua Barat juga terbagi juga barat daya. Oke, sekarang kita ada di suku Aningha. Aningha ini mayoritas Asmat. Dan di sini pun ukirannya juga kebanyakan mayoritas Asmat. Ya. Ini baju roh. Baju roh atau baju apa? Saat mereka upacara adat tersebut memanggil roh nenek moyang mereka. Ada yang dari akar anggrek. Oke. Tapi Saireri di sini adalah biakonya. Dari 252 suku, tidak semua Papua bisa mengukir, hanya 5 suku saja. Nah, ini kenapa ada keramik? Ini adalah peninggalan Cina. Ya, jadi dulu sebelum ada uang, mereka pakai ini untuk barter. Ya sebelum ada ya. Jadi tapi kalau sekarang digunakan sebagai mas kawin ya. Jadi kalau menikah dengan perempuan Papua harus menyediakan ini. Misalnya mereka minta 1000 piring, pihak laki-laki harus siapkan. Jadi setiap suku beda-beda mas kawinnya. Itu ada yang kalau yang suku Dani itu babi. Ya, jadi kalau mereka minta 1000 babi ya harus siapkan. Sedangkan harga babi di Papua itu mahal, 1 ekor bisa 50. Oh, Mamta ini adalah suku Jayapura. Ini ada mas Papua kan semua tahu bahasa Indonesia yang dirawat. Nah, kalau yang ini jantan. Kalau yang ini dari Mamta, Jayapura. Ini ada lukisan kulit kayu. Ada alat musik siswa. Ini kulitnya dari Jawa. Ini kalau kulit Jawa ini kan itu kalau mereka mau bikin papeda, ya, buat makanan tuh. Kan dicampur sama ikan kuah kuning, tahu kan? Ya, ini pipa sama. Iya, pipa sama. Kalau yang itu bukan ya karena ikan masuk dari bukual bukan dari kulit sapi soalnya. Kan aslinya dari kulit dia. Banyak nih di sekeliling. Ini namanya patung embis. MBIS. Ya, susun. Kenapa kok kayak agak jorok gitu? Jadi kali-kali perhatian masih. Ini kok jorok. Terus kenapa nih di setiap patung ada buayanya? Pada saat mereka bercuci tangan, Ini guys tenang. biak, jadi mereka hanya tengkoraknya aja yang dipakai. Hanya tengkoraknya nih. Kalau ini kan asmat nih semua baju roh. Baju roh buat mereka upacara adat. Ya kan, jadi di Papua itu kalau mengukir mereka nggak sembarang mengukir. Jadi kalau mereka mau mengukir, mereka harus ritual. Jadi supaya dapat inspirasi mereka mau ukir apa. Gitu. Jadi bisa dibilang semua ukiran di sini itu ada isinya. Dulu namanya adalah Irian Jaya dan sekarang diganti dengan Papua, yaitu Papua Tanah Damai. Ada sejarahnya sih. Ada apa maknanya, Bu? Apanya? Sejarah atau maknanya itu? Sebenarnya hanya membedakan nama aja sih untuk mempermudah penyebutan. Di Papua ini terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada. Aneka berbagai bahasa ini telah menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Dengan alasan di setiap daerah memiliki bahasa yang jauh berbeda, tidak ada kemiripan. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan secara resmi oleh masyarakat di Papua hingga ke pedalaman ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu masyarakat Papua.
Unsur kebudayaan kedua Papua yaitu ada agama. Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua dan dalam hal ketuhanan. Mayoritas penduduk Papua dalam lingkungan yang antara gunung ke gunung di setiap daerahnya beragama Kristen. Namun demikian, di bagian pantai atau pesisir mayoritas juga dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam. Umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menurut garis keturunan ayah atau patrilineal. Budaya setempat berasal dari Melanesia. Masyarakat berpendidikan asli Papua cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, hutan, dan pegunungan. Penduduk daerah pantai dan kepulauan, mata pencahariannya menokok sagu dan menangkap ikan. Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, danau, dan lembah, serta kaki gunung. Pada umumnya, bermata pencahariannya menangkap ikan, berburu binatang atama yang diburu biasanya babi. Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencahariannya berternak dan berkebun secara sederhana. Kesenian. 1. Tarian daerah Papua. Beberapa tarian daerah Papua adalah tari Suwangi, tari perang, dan tari selamat datang. Kemudian alat musik Papua. Beberapa macam alat musik yang ada di Papua adalah tifa dan tripon. Tifa merupakan alat musik pukul yang dimiliki oleh Papua. Sedangkan tripon adalah alat musik tradisional Papua yang terbuat dari kulit kerang. Kemudian lagu daerah Papua. Beberapa lagu daerah khas Papua adalah Kapuse, Yampura Liangko, Sajojo, dan Masupe. Kemudian makanan tradisional dari Papua adalah papeda, sate ulat sagu, ikan bakar manokwari, kuah ikan kuning, dan ikan bakar colo dabungan. Kemudian pakaian adat Papua. 1. Koteka. Koteka adalah pakaian khas yang digunakan oleh masyarakat laki-laki di Papua. Mereka hampir telanjang bulan, tapi sebagian kemaluannya mereka memakai koteka. Kemudian rok Mumbai dengan penutup kepala. Dan sali, kemudian jokai. Adapun aksesoris pelengkap pakaian adat Papua yaitu diganjing dan tari babi, kemudian hiasan kepala dan tas loken. Rumah adat Papua. Ada beberapa macam rumah adat yang ada di Papua. Yang pertama rumah Honai, yang kedua rumah Ebay, yang ketiga rumah Wamai, yang keempat rumah Kariwari, dan yang terakhir ada rumah Lusrang. Permainan khas Papua. Beberapa permainan tradisional khas Papua. Pataka, ada patah kaleng, benteng, larang dari Bidi Madua, Karo, Yani, Bok, Asia, Waliweng. Asal-usul nama Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini disebut sebagai New Guinea Belanda atau Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Kemudian, pada tahun 1963, setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah ini disebut sebagai Provinsi Irian Barat sejak hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto sewaktu meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Masa kepemimpinan Gus Dur sejak 1999 hingga 2001, Gus Dur meninggalkan bekas yang cukup mendalam bagi warga Papua. 2 bulan setelah dilantik, tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur berkunjung ke Papua yang saat itu masih bernama Irian Jaya. Irian Jaya, Gus Dur membuka ruang dialog bagi semua warga, termasuk pemimpin gerakan Papua Merdeka. Dialog terbuka berlangsung pada tanggal 30 Desember 1999. Sesampainya di Irian Jaya, Gus Dur membuka ruang dialog bagi semua warga, termasuk pemimpin gerakan Papua Merdeka. Dialog terbuka berlangsung pada tanggal 30 Desember 1999 pukul 20 di Gedung Pertemuan Gubernur di Jayapura. Beragam pendapat pun muncul, mulai dari pendapat keras sampai memuji pemerintahan Indonesia. Setelah semua pendapat disampaikan, Gus Dur memberi tanggapan. Di salah satu tanggapannya, Gus Dur juga mengungkapkan keputusannya untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.
Beberapa alasannya adalah menurut Gus Dur, nama Irian kurang cocok karena kata Irian berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang. Alasan kedua, karena dalam tradisi orang Jawa, jika memiliki anak yang sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya segera sembuh. Sama halnya dengan Irian Jaya yang diganti menjadi Papua. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua merupakan salah satu cara Gus Dur untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua.